Sudah? Sudah jelas suaranya? Suara Sudah, Ibu Bu. sudah jelas? Jelas. Bu. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat. Sehat semua. Ya. Beberapa bulan ini sampai hari ini kita selalu dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga daya tahan tubuh guna untuk memproteksi diri atau melindungi diri dari terjangkitnya COVID-19. Untuk memulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Indah dipimpin dulu doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Iya, terima kasih Indah ya. Untuk membentuk sikap atau jiwa nasionalisme kita, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3 ya, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, kemudian di pembelajaran 3, kalau di buku penanya yaitu di halaman 200 ya. Kita belajar di bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Kemudian kalau di IPA kita akan mendalami materi tentang rangkaian distrik campuran. Bahasa Indonesia yaitu mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Apa itu kosakata baku atau kata baku? Bahasa asing atau bahasa daerah. Bahasa asing atau bahasa daerah. Ada yang lain? Kalimat efektif. Nah, kata baku itu adalah kata yang ditulis atau dibuat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, atau sesuai dengan PUPBI ya, Pedoman Umum Penggunaan Bahasa Indonesia. Contohnya, kalau dia baku itu kita menggunakan kata tidak, tetapi kalau dia dipengaruhi oleh bahasa daerah, biasanya kita menggunakan gak gitu ya, gak tahu. Nah itu tidak tahu. Nah tidak tahu itu penggunaan kata baku. Kalau nggak tahu itu penggunaan kata tidak baku. Di halaman 202 di situ ada teks, coba dibuka dulu. Dibaca dalam hati, dipahami dulu. Sudah? Sudah ya? Bu. Nah, dari membaca teks tersebut, ada tidak kalian menemukan kosakata non baku? Artinya kata yang tidak baku, kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau kata-kata yang dipengaruhi oleh bahasa asing. Nanti dicari ya, nanti dicari kata non bakunya, kemudian ditulis. Nanti Ibu berikan tabelnya atau diagramnya. Nanti ditulis ya. Nah, nanti selain kalian menemukan kosakata dalam teks yang di halaman 202 itu, selain kalian mencari kosakata non baku, kalian juga menentukan informasi penting apa yang didapat dari teks tersebut, dari teks eksplanasi itu. Kita ke muatan IPA yaitu tentang rangkaian distrik campuran. Coba perhatikan di rumahnya masing-masing itu ada tidak bentuk rangkaian distrik campuran, atau selain rumah, di sekitar rumah, atau ya yang pernah kalian temui. Nah, kalau dia contoh yang sederhana yang kita lihat itu biasanya di lampu lalu lintas ya. Di lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu dia menggunakan rangkaian campuran. Nah, ketika satu jalur jalan itu lampunya menyala hijau, maka 3 jalur jalan yang lain itu dia menyala merah. Nah, ini dia. Kelihatan ini? Kelihatan, Bu. Nah, ini contoh rangkaian campuran.
Ini dia rangkaian disusun secara seri ini L1, L2, L3. Kemudian dia di L4 dan L5 itu disusun secara paralel. Lampu L1 ini 1, 2, dan 3 ini secara seri. Kemudian dia di L1, L2, L3 dipasang secara paralel dengan lampu L5. Ini digabung. Nah, ini secara paralel. Nah, jika lampu L1 padam, ini padam, maka lampu L2 dan L3 akan padam. Nah, kemudian karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3 karena di sini sudah terputus ya, aliran di sini terputus. Jadi secara otomatis aliran listrik itu tidak bisa tersambung ke sini. Makanya jika ini mati atau padam, maka yang ini dan yang ini tidak akan bisa menyala. Nah, akan tetapi lampu L4 dan L5, nih L4 dan L5 ini akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Nah, misalnya ini. Nah, jika ini dimatikan, maka aliran yang di sini ini sebenarnya tidak ditutup. Nah, ini otomatis ditutup ya. Tetapi L4 dan L5 ini masih bisa menyala biarpun ini dimatikan karena apa? Karena ada aliran di sini. Sehingga lampu L4 dan L5 akan tetap menyala. Jadi nanti bisa dilihat di sekitar di dalam rumahnya atau di sekitar lingkungan rumahnya penyusunan yang campuran itu yang mana. Nanti kalian mengamati rangkaian lampu di rumah masing-masing atau di daerah tempat tinggal kalian ya. Nah, tujuannya yaitu untuk menemukan fakta tentang penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian melakukan tugas pengamatan dengan memperhatikan langkah-langkah di buku atau nanti Ibu bagikan langkah-langkahnya di WA. Diamati ya nanti ya di rumah masing-masing. Yang pertama kalian mengamati jenis rangkaian yang digunakan di rumah dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu di rumah. Kemudian menyalakan dan mematikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan yang padam. Hal ini merupakan petunjuk untuk menemukan jenis rangkaian seri dan paralel pada lampu-lampu tersebut. Setelah itu, kalian mencatat hasil pengamatannya. Nanti Ibu bagikan tabelnya di WA, tinggal kalian isi. Kemudian kalian diminta untuk menggambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan hasil pengamatan. Tugas ini nanti dikumpulkan bersama-sama dengan tugas yang Ibu berikan di bahasa Indonesia tadi, yang mencari kosakata atau kata non baku dari teks yang sudah dibaca tadi ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Tentang penggunaan kata baku dalam teks eksplanasi. Rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran. Betul. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Kalian melakukan refleksi diri. Setelah belajar ini, hal apa yang kalian dapatkan? Dan hal apa yang belum kalian pahami? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Ada. Sudah jelas ya? Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah yaitu untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Meliada ya. Nah, terima kasih juga atas sudah mengikuti Zoom ini. Kan Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam tangguh, tetap semangat.